Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi umur panjang sehingga bisa ketemu lagi. Juga untuk yang ada di media semuanya, salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa agama itu harus melalui sistem, karena agama itu sistematik. Jadi bukan asal-asalan. Karena kita itu mau menyembah Allah, mau menyembah Tuhan. Jadi orang beragama itu pasti memiliki Tuhan. Orang Islam memiliki namanya Allah Subhanahu wa taala, itu berada di Malik Yaumiddin. Nah, di Al-Fatihah itu ayatnya seperti itu. Jadi akulah raja di langit tertinggi, yaitu Malik Yaumiddin. Jadi di langit tertinggi itu ada di akhirat tertinggi. Nah, kalau kita tidak bisa untuk menjangkau akhirat, bagaimana kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang disebut dengan sistematik atau sistem. Jadi kalau beragama tidak menggunakan sistem, pasti beragama awur-awuran. Dikiranya menghadap Tuhan itu hanya tunggang tungging, jengkang jengking. Tidak seperti itu. Makanya kami selaku pimpinan wilayah Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung tidak bosan-bosannya mengajak untuk kepada saudara-saudara saya untuk belajar beragama dengan benar, yaitu melalui sistemnya. Jadi agama itu ada sistem yang disebut dengan baiat, ada yang disebut dengan bastis. Kalau untuk selain agama Islam ada inisiasi, tapi kalau di Islam namanya baiat, yaitu prosesi mutu qobla antamutu, penanaman nur iman dan nur kitab ke dalam dirinya. Kemudian setelah itu kita diberi amalan, yaitu untuk zikir. Zikir baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Kemudian suluk. Kalau katanya sesepuh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, zikir lan suluk jangan dilali. Jadi itu gandengannya harus belajar syariat melalui tarekat, ilmu hakikat, biar bisa makrifat. Itu sebenarnya harus beragama yang menggunakan sistem itu tadi. Jadi kalau kita sudah melakukan suluk, di situ nanti pengalaman-pengalaman rohaniah kita akan dibentuk. Siapa yang bentuk? Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan, kita bisa mengamalkan apa yang diperintah Tuhan, yaitu mengabdi dan berbakti. Jadi kalau selama ini kita nggak tahu Tuhan kita, ya gimana? Coba sekarang terangkan, mana Tuhanmu? Seperti apa wujudnya Tuhanmu? Sifatnya wujud. Kamu aja yang bilang goib. Karena apa? Kiai kamu, guru kamu tidak tahu seperti apa wujudnya Tuhanmu. Untuk itu tidak bosan-bosan kami mengajak untuk seluruh yang ada di media sosial, dimanapun Anda berada, silakan mendekat. Silakan hubungi kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung untuk belajar ilmu agama dengan benar, supaya kita bisa beragama ilmiun wa amaliyun, bisa mengilmiahkan atau membuktikan bahwa agama itu benar-benar ya'lu wa la yu'la alai, bukan hanya omong kosong. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu siapa Tuhan kita yang wujud di dunia, tahu siapa Rasulullah min anfusikum di zaman kita sendiri, kita akan dituntun beliau, kita akan
diarahkan, kita akan diberi petunjuk, dan kita akan diajarkan. Prakteknya ya kalian sendiri yang praktek. Jadi kami hanya mengajak untuk belajar, sama-sama belajar, yaitu bagaimana beragama dengan benar. Setelah suluk, kita berbakti dan mengabdi, mengemban visi dan misi Tuhan. Nah, nanti kita akan tahu siapa Tuhan kita, terus bagaimana Tuhan kita memberi perintah kita kepada kita, kan gitu. Jadi yang saya sampaikan tidak panjang, tidak lebar, hanya sekelumit itu dulu. Lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Ilahi anta maksudi waritu kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.